tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, tuan-tuan guru, para tengku, pimpinan-pimpinan daya, para santri, sahabat-sahabat, ikhwati fillah, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. InsyaAllah sampai pukul 5.10 saya akan sampaikan tausiah. Setelah 5.10 menjelang azan subuh kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari saat ini ke pukul 5 saya akan berikan tazkirah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin ditanyakan, insyaallah kita akan jawab melalui tulisan di kertas. Dalam waktu 5-10 menit saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang. Saya cari jawabannya dan akan dituliskan di www.somatnologo.blogspot.com. Inilah masjid yang saya rindukan sejak saya kecil, yang gambarnya sudah saya lihat di kalender di rumah saya, yang menjadi ikon, yang menjadi simbol lambang. Dan terserah manusia berkata apa, macam-macam komentar, tapi setelah melihat angin topan puting beliung, pukulan ombak deras dari jarak 6 km dari tepian laut sampai ke mari air, bangunan yang lain boleh roboh, tapi rumah Allah ini tetap tegak berdiri menjadi saksi bisu bagaimana Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kekuasaannya. 13 tahun berlalu, masjid ini masih tetap ramai. Dan kalau kiriman gambar-gambar ini diberikan ke seluruh penjuru alam, ditanya sholat apa ini, mereka akan berkata ini adalah sholat Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholat apa ini, mereka akan menjawab, kalau bukan Idul Adha, ini Idul Fitri. Tapi jawaban akan berkata ini adalah sholat tahajud 13 tahun setelah tsunami terjadi. Allahu Akbar. Berat. Orang mengatakan musibah itu bisa membuat orang stres. Orang berkata mungkin akan ada anak-anak yang meninggalkan agama Islam karena sakit hati, murka pada Tuhan, tidak akan ada yang menyembah Allah. Salah. Buktinya 13 tahun berlalu, anak cucu kaum muslimin yang dulu ayah mereka, datuk mereka, pakcik mereka, sahabat mereka meninggal dunia, semuanya tetap berkata la ilaha illallah. Kalimat itu tertancap di bumi ini dari sejak Raja Agung Mulia Malikul Saleh sampai hari ini, sampai anak cucu kita, maka semuanya akan tetap sekali la ilaha illallah sampai mati, sampai bumi tegak, sampai matahari runtuh, sampai hancur berkeping, semua akan tetap meneriakkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Itu dalam hati sanubari kita. Adapun orang-orang yang imannya pernah naik dan pernah turun, maka dalam kitab Sahih Muslim ada satu bab khusus, bab al-iman yazid, iman bertambah, wa yanqus, dan iman berkurang. Alhamdulillah, ketika bersama dengan orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah di tempat yang paling baik, Baitur Rahman, bersama imam yang baik, hafal Al-Quran, mengkaji masalah-masalah yang baik, mengenal nikmat Allah, maka saat itu Yazid iman sedang berkumpul, iman sedang penuh sepenuh-penuhnya. Tapi ketika berada di tempat yang kurang baik, bersama orang yang tidak baik, membahas masalah-masalah yang tidak baik, maka saat itu iman turun. Andailah ada alat pengecek iman, nampak di situ no signal, tak ada sama sekali. Oleh sebab itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Alhamdulillah, malam tadi menjelang tidur pukul 1.30 datang bermacam-macam jamaah. Ini jamaah apa ini? Jamaah geng Al-Azhar.
Ini jamaah apa lagi? Jamaah kelompok alumni Maroko. Tadi pagi pula datang menjemput menjelang pukul 3.30. Ini jamaah apa ini? Jamaah alumni Darul Arafah. Macam-macam jamaah berdatangan. Dan selama saya menyampaikan tausiah di berbagai macam tempat, macam-macam jumpa. Ini jamaah apa nih? Ini jamaah sahabat hijrah Pak Ustaz, yang dulunya mabuk, yang dulunya pecandu narkoba, yang dulunya pezina, sekarang sudah hijrah. Mereka terkumpul dalam komunitas sahabat hijrah. Dulu ketika diundang ke Maulabu, saya dijemput dari mulai Kota Cani, dijemput juga, menjemput sampai ke airport Kuala Namu. Yang menjemput ini apa nih? Kok pakai mobil-mobil besar semua? Ini adalah sahabat hijrah, penggemar mobil Ford. Masya Allah. Ini sahabat apa nih? Kemarin ada pula komunitas di Pekanbaru menjemput ke Masjid Raya, dibawa ke tempat pengajian. Ini apa nih? Geng motor. Lalu ketika gambar video saya upload, komentar mereka, padahal ini motor jenis pedal dan pembalap. Apakah Ustaz pembalap? Ya, pemuda berbareng bilang. Jadi yang punya kesamaan kecintaan biasanya ingin selalu bersama, penggemar motor, penggemar mobil, penggemar apapun, maka buatlah komunitas. Ketika kemarin ceramah di Medan, tanya jawab dengan konferensi pers para pemberita Islami kita, maka ini Ustaz ada salah satu pertanyaan dari komunitas. Ini komunitas apa nih? Komunitas jomblo sejati. Macam-macam komunitas. Oleh sebab itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Yang selama ini komunitasnya hanya nongkrong-nongkrong di tepi jalan. Kenapa anak-anak muda bisa nongkrong di tepi jalan sampai jam 3 malam? Ini apa namanya? Komunitas geng motor. Maka diajak ke masjid. Buktinya bisa berada di dalam masjid ramai pukul 3, pukul 4 malam. Ustaz somat ceramah aja, kami sudah kumpul, Ustaz tak datang. Ustaz pula terlambat. Saya dari datang sudah melaksanakan sholat juga di sebelah, dan hari ini berkumpul bersama sama-sama. Apakah kita ini yang lebih mulia Ustaz? Apakah yang lebih mulia Buya? Apakah yang lebih mulia itu adalah para tengku? Maka dalam Al-Quran dikatakan, inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari ibadah, buah dari tahajud, buah dari sholat, buah dari puasa sunat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang-pedagang, kalau dia sudah takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang pada timbangan, tidak akan dia campur buah busuk dengan buah yang bagus, tidak akan dia campur ikan yang sudah mata merah dengan insang membusuk dengan ikan yang bagus. Dia ambil darah sapi, kebetulan penjual sapi dekat kios dia, dicolek-coleknya, diusap-usap, disapu-sapu kan ya, ke insang ikan yang sudah membiru, sehingga penjual pembeli datang melihat, baru ikannya yang masih merah. Ini sudah ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memasukkan tangannya ke dalam barang dagangan. Ya sahibat ta'am, hai penjual makanan, mahada, apa ini? Kenapa yang di dalam ini basah, yang di luar nampak kering, bagus? Padahal kurma, gandum, kalau sudah basah, maka dia akan membusuk, maka dia akan berjamur. Kenapa yang dalam ini basah? Apa kata dia? Asabahul matar, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, siapa yang curang, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami. Wa may yalul, siapa yang curang, wa may yalul, siapa yang menipu, ya'ti bima Allah yaumil qiyamah, dia akan membawa kecurangannya, dia akan membawa segala tipu-tipunya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti kata Nabi di akhirat, ada yang mati menghadap Allah membawa kambing mengembik. Kata kambing dia pikul. Kenapa? Karena dulu curang dalam hal zakat kambing. Ada yang membawa sapi sedang mengemuh. Oh, kenapa? Karena dulu dia curang dalam
hal zakat sapi, zakat kerbau, zakat unta, maka semua kekurangan, semua kecurangan akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memikul sapi masih bangga, curangnya sapi, tapi nanti ada orang-orang yang menghadap Allah memikul bakwan. Yang dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, kau akan membawa kecurangan. Ada pula nanti di akhirat itu yang memikul kijang Innova plat merah. Kata dulu curang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ngomong gitu kan karena nggak dapat aja. Terserah mau ngomong apa. Yang penting Allahumma balagh, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Segala kecurangan akan kita bawa. Sebesar apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, sebesar biji sawi akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Kenapa lapisan ozon itu ada dibuat Allah? Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kamu sab'an 7 lapis shidada, bangunan yang kokoh. Makanya andai jatuh batu meteor sebesar bola kasti sampai ke bumi, itu pasti akan menjadi danau yang sangat besar. Tapi tidak ada meteor yang jatuh, seperti es batu yang dimasukkan ke kuali panas, mencair itu meteor, tak sampai ke permukaan bumi. Berapa panjang lapisan ozon dibangun Allah untuk menjaga kita? 600 km. 600 km lapisan ozon. Sekarang kita mengalami apa yang disebut dengan global warming. Warm, panas, global, pemanasan global. Itulah kenapa banyak kita lihat orang-orang tidak pakai jilbab, tidak pakai baju panas, sudah pemanasan global. Biasa. Baju-baju yang belum selesai di tukang jahit langsung dipakai saja. Pakai panasnya. Dulu orang madu pakai baju nampak ketiak, sekarang saking panasnya. Sudah global warming. Itu baru bocor. Bocor. Belum lagi terbelah. Bayangkan kalau ozon itu bukan bocor, terbelah. Idza sama'u fatarat, terbelah. Maka meteor-meteor besar akan mengancam, mengguncang dunia. Hancur, terjadi ledakan besar. Sekarang kerak bumi tak bergeser, tak bergerak. Kenapa kerak bumi ini tak bergerak? Padahal dia seperti kain yang menutupi meja. Alas meja akan bergerak. Lihat, ditarik anak-anak, akan tumpah apa yang ada di atasnya. Mangkok-mangkok, gulai-gulai, minuman akan tumpah. Tapi kenapa tak tumpah? Karena di atas meja makan ada paku payung yang memaku kain sehingga tidak bergerak. Apa paku ini? Wal jibala autada, jibal, bukit-bukit, autada, menjadi pasang-pasang aja. Ternyata ketika kita melihat bukit, itu yang nampak di atas muka bumi sepertiga. Sepertiga di atas, 2/3 menggunjam ke dalam. Itulah mengapa kerak bumi tidak bergeser. Dulu ada satu profesor doktor dari ITB, Institut Teknologi Bandung, presentasi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ingin menyatakan bahwa setelah tsunami ini kerak bumi kata dia bergeser. Karena tsunami kerak bumi bergeser, maka akibat efek dari pergeseran kerak bumi itu banyaklah kiblat-kiblat masjid yang belok ke kiri dan belok ke kanan. Begitu selesai dia presentasi, muncullah heboh. Ternyata memang betul, banyaklah masjid-masjid di Indonesia yang mulai diukur ulang belok ke kiri. Itulah yang terjadi di beberapa masjid. Lalu kemudian tak lama sesudah itu datang profesor doktor juga dari ITB juga yang mengatakan, munculkan teori bahwa kerak bumi tidak bergeser. Jadi ternyata antara profesor doktor kerak bumi pun ikhtilaf juga. Jadi yang katakan ikhtilaf itu antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, antara profesor kerak bumi pun ikhtilaf. Yang satu mengatakan bergerak, yang
satu mengatakan tidak bergerak. Mana pendapat yang kuat di antara ini? Pendapat yang kuat mengatakan tidak bergerak. Lalu kenapa ada masjid yang miring? Memang dari awal salah ukur. Kalau memang ukurannya betul dan tepat, walaupun di pusat terjadinya tsunami, buktinya tidak bergerak. Mana dia? Masjid Baitur Rahman tidak bergerak. Tepat ukurannya. Maka oleh sebab itu hikmah di balik ini bahwa umat Islam kembali mengukur kiblatnya. Terserah pendapat yang mengatakan mesti tepat betul, ataukah pendapat Al-Mukarram Profesor Dr. Almarhum Ali Mustafa Yaakob yang mengatakan tak perlu tepat betul, asalkan sudah menghadap, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas gerak bumi tidak bergerak karena ada paku-pakunya. Tapi nanti paku itu akan cabut. Tanggal bagaimana bisa tercabut? 2/3 yang ada dalam tanah naik ke atas. Itulah mana ayat wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, semua gunung bukit-bukit kal jibal wa takunul jibal, bukit-bukit kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan. Orang Arab kalau mau buat baju musim dingin karena takut kedinginan, maka dibuatlah baju dari bulu kambing. Bulu kambing dicukur, setelah itu dipintal menjadi benang. Ketika bulu kambing sudah dicukur, diletakkan di atas tikar, lalu datang angin bertiup. Begitulah manusia tak ada harganya. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad seperti apa? Kalau ada kawan kita, tetangga kita, pejabat kita, ulama kita, ustaz kita yang sombong, yang angkuh, pulang dari sini, ambil pisau cukur, cukurlah bulu kambing. Letakkan kita tapak tangan, tembuskan ke mukanya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kau seperti bulu kambing yang ditiup angin kalau kau besar seperti bukit. Andai kau sebesar Gunung Bromo, andai kau sebesar Gunung Kidul, andai kau sebesar Jabal Abi Qubais di Makkah, maka kau hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin. Wa taran nasa sukara, kau pandang manusia itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras, azab Allah amat sangat kuat. Beda iman orang Banda Aceh dengan iman orang yang hanya menonton TV. Dulu kata Steven Spielberg, kiamat akan terjadi 2012. Sudah 2017, tak jadi ya. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya mata saat kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Nabi terus saja berikan tazkirah tausiah. Mata saat kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Setelah selesai baru Nabi tanya, ma'adat talaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kau tak perlu cari kapan tanggal hari kiamat. Yang perlu kau siapkan adalah apa amal yang akan kau bawa kepada Allah. Alhamdulillah, masyarakat Banda Aceh bil khusus, Provinsi Nanggung Aceh Darussalam bil umum, masyarakat Indonesia dan dunia secara umum, semuanya mempersiapkan dan bangga menjadi orang Aceh. Apa yang siap dia menghadap Allah? Masjid yang penuh, dinding-dinding yang kokoh, diam-diam macam-macam teori berkeluaran ketika Masjid Baitur Rahman tidak roboh, digoncang gempa sekian skala Richter dengan angin kencang, dengan air ombak, pohon kelapa tumbang, tower-tower tiap hancur. Mengapa Masjid Baitur Rahman tidak hancur? Teori pertama mengatakan karena dijaga Allah Subhanahu wa taala. Habis, putus cerita. Allahu Akbar. Tapi ada pula teori mengatakan kenapa tidak? Karena kalau tiang roboh, karena tiang menghadang air. Sedangkan ini tidak, karena air masuk dari celah-celah pintunya banyak. Masuk air, masuk air, masuk air. Maka air tidak dihadang, maka tiang tidak tumbang. Tapi ada pula berkata karena tiang-tiang masjid semennya utuh karena tidak dikorupsi.
Sedangkan semen-semen yang lain mestinya 2 campur 3, 1 sama 1,5. Itu makanya tumbang. Terserahlah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, siapa dulu yang berwakaf tanah Masjid Baitur Rahman, siapa dulu yang berwakaf semennya, siapa dulu yang mewakafkan lampunya, maka andai nanti hari kiamat, apa kata Allah Ta'ala? Seluruh yang berwakaf, yang mendirikan, yang berkuasa di Masjid Baitur Rahman, siapa yang berwakaf? Aku masuk. Siapa yang dulu berjuang untuk Masjid Baitur Rahman? Masuk. Siapa dulu yang rajin sholat berjamaah Masjid Baitur Rahman? Masuk. Tiba-tiba semua sudah masuk. Pas antrian terakhir ada habis semua. Kau dulu ada berwakaf? Tidak. Ada dulu sholat berjamaah di sana? Tidak. Ada dulu kau punya kuasa untuk menyumbang sana? Tidak. Lalu kenapa ikut ini? Aku pernah ceramah sekali. Masuk. Itulah perlunya kita menggabungkan diri bersama orang-orang soleh, bukan orang-orang soman. Maka kalau sudah bersama, itu kenapa selesai kita berwudu, apa kita? Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika sholihin. Makanya ketika anak dalam kandungan, apa kata si ibu, apa kata si ayah? Rabbi habli minas sholihin. Saking inginnya anak itu soleh, datang kepada tengku-tengku, datang kepada ulama-ulama, Tuan Guru tolong doakan anak saya supaya menjadi anak yang soleh. Sampai-sampai dikasih nama anak itu. Siapa nama anaknya? Muhammad Soleh. Kenapa kau pakai Muhammad? Karena ingin dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia dikasih nama aja ujungnya Soleh? Supaya dia soleh, maka dikasih nama Muhammad Soleh. Tapi setelah besar dipanggil siapa dia? Mas Ali. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka kita jaga kesolehan. Tapi orang yang soleh sendirian, seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam soleh sendirian, tidak minum khamar, tidak pakai narkoba, tidak melakukan zina, tidak mencuri, tidak merampok, kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab marah atau tak marah? Tidak marah. Kita tidak ganggu orang. Kapan orang bermarah? Ketika periuk ulamanya kita ganggu. Seandainya ada ustaz ngajak jamaah, lalu kemudian salawat, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya. Tidak ada orang yang marah. Pak, itu Ustaz Somad banyak ngajak orang istighfar. Biar aja. Kenapa orang marah? Ketika kita berkata, jangan pilih pemimpin yang tak peduli kepada Islam. Allahu Akbar. Ketika saudara mengambil paku lalu menusuk kertas, saat itu saudara sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak aku pilih menjadi pemimpinku di masa depan. Maka itu adalah persaksian. Ingat, dosa terbesar di antara yang besar adalah persaksian palsu. Maka jangan bersaksi palsu. Disitulah baru orang marah. Ini orang harus dihabisi. Maka kalau ada orang mengatakan, kalian ramai-ramai di tanah lapang, biarkan aja. Maka jangan cukup sekedar ramai di masjid, tapi harus ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan ekonomi umat. Ustaz Somad, tolong ini sorbannya dipakai, nanti kita mau foto. Untuk apa? Ini sekaligus iklan. Pakailah sorban. Akan ada. Tolong pecinya dipakai Pak Ustaz. Untuk apa? Ini sekaligus iklan. Tolong cincinnya dipakai Pak Ustaz. Ini sekaligus iklan. Bagus. Ekonomi umat akan bangkit. Masalah orang tersinggung dengan itu, ya terserah saja. Anjing menggonggong kabilan. Lalu Jadi aku bilang anjing ya. Bukan begitu Mas Bro. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tabligh akbar terus dibuat. Hadirkan para habaib, hadirkan para ulama. Di waktu yang sama tadi malam, Habib Jindan di Samalana. Masya Allah, ulama kita tamat dari Darul Mustafa, tempatnya para habaib. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dari Yaman, alumninya datang
maka hadirkan. Saya biasanya zikir antar kelurahan kecamatan, malam tadi zikir internasional dari Thailand, dari Brunei Darussalam, dari pokoknya jauh lah. Ramai semuanya mengumandangkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 5. Cepat betul waktu di bandar. Tadi malam ceramah 1 jam. Sekarang ceramah 30 menit. Kertas yang mau dijawab nampaknya mau 30 menit. Lebih. Masya Allah, saya akan jawab nanti waktu 5.10 kita berhenti dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa hukumnya makan uang dari hasil menjual koke? Koke? Bukan ukuran dan ukurannya, sampai miliaran harganya. Kalau binatang itu haram, maka haramlah dia. Mana dia dalilnya? Contohnya, nah Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Rasul melarang hasil jual beli kalb anjing. Wa mahril bali, hasil prostitusi WTS wanita nakal. Wa hulwanil kahin, hasil dari dukun. Uang yang diperoleh dari dukun maka itu haram. Anjing, PSK, dukun. Ini kiaskan kembali. Maka semua yang haram masuknya kembali. Nah, tokek itu termasuk binatang yang haram atau yang halal? Maka tokek seperti cicak besar, hanya saja suaranya lebih keren. Maka binatang ini menurut mazhab Syafi'i haram, tapi menurut mazhab Maliki makruh. Binatang hukumnya menurut mazhab. Masalah binatang ada mazhab yang paling keras, mazhab yang paling ketat masalah binatang Hanafi. Mazhab yang paling longgar dalam masalah binatang Maliki. Maliki itu longgar, illa ma yuslah, yang ada dalam Quran saja yang haram. Lain daripada itu bisa makruh. Sedangkan mazhab Syafi'i yang pertengahan. Pakai kias. Oleh sebab itu maka dalam hal ini kita yang bermazhab pakai mazhab Syafi'i maka jangan lagi dipakai. Saya Pak Ustadz, ini kan yang haram dimakan, ini bukan untuk dimakan. Terus untuk apa? Untuk dipelihara. Banyak yang lain yang bisa dipelihara. Koleksi yang lain. Saya hanya minta doa agar kuliah saya dapat selesai dan doakan bulan 1 ini saya naik sidang. Setiap ceramah, ajaztukum jami'an marwiyati wa mu'allafati wa muhadarat. Aku ijazahkan semua hadis-hadis yang kusampaikan, kitab-kitab yang kutulis dan semua ceramahku kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini. Ada Syekh Ustaz mengatakan aku ijazahkan, jawabannya qabiltu, aku terima. Jadi kita hidup ini qabiltu 2 kali. Pertama akad nikah, kedua akad ijazah. Qabiltu, aku terima. Semoga Pak Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan menikah. Tapi tiba-tiba muncul keraguan dalam hati. Pak Ustaz, apakah perasaan saya ini normal? Dia menyuruh kamu berbuat keji. Apa kata setan? Setelah kau ingin pinang, setelah pinang ingin akad nikah, kata setan kurang. Dia kurang cantik, dia kurang putih, dia kurang tinggi, dia kurang tinggi, kurang. Akhirnya kau pun bimbang galau. Maka untuk menghilangkan itu semua, maka kau mesti buat hati, banyak-banyak ibadah. Sudah cukup. Man talaba aman bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan. Menikah adalah menutupi segala kekurangan. Asal sudah nampak calonmu itu perempuan tapi nanas. Nah, zaman sekarang, di zaman edan, jelas-jelas laki-laki cantik aja deh.
matanya terbuat dari mata. Oleh sebab itu maka yang pertama, yakinkan bahwa calonmu itu perempuan. Setelah betul-betul dia perempuan, jangan mukanya perempuan, betisnya pemain bola. Yakin betul dia perempuan, maka yang kedua kau lihatlah, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, walimaliha, karena kayanya, walihasadiha, karena keturunannya, walijamaliha, beautiful, walidiniha, karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, wajah berubah, musim berganti, hari pun bertukar, wajah pun ikut bertukar. Kalau kau nikahi karena sukunya, berapa banyak orang yang melanggar pantangan suku, dicabut gelar kebangsawanannya. Itu dulu bangsawan itu bosan. Kenapa? Bangsa yang diawan. Sekarang jadi bangsawan, kenapa? Bangsa yang sakit sawat. Kau nikahi dia karena cantiknya, nikah karena cantik akan berubah. Kau nikahi dia karena sukunya, orang melanggar pantangan suku. Kau nikahi dia karena hartanya, harta binasa. Tapi kau nikahilah dia karena agamanya, yang takkan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas. Oleh sebab itu betapa banyak yang dulunya miskin, setelah menikah karena Allah, ia kudu fuqara. Kalau dia miskin, akan dicukupkan, akan dikayakan Allah. Maka masalah menikah ini jangan kau cari yang terlampau sempurna. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz, mantap. Dulu kan Ustaz kalau nikah perempuan itu ada 4, betul. Ada yang 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada yang 4-4-nya, apa yang saya kasih ke kamu? Bagus saya ngerti. Baju udah siap semua. Oleh sebab itu maka jangan kau cari yang terlalu cantik, nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jangan sama pipi terlalu cantik, kau pakai pelet di mana? Jangan pula kau cari terlalu buruk, malu kau bawa dia undangan. Maka yang sedang-sedang saja, asal kau tengok senang hatimu. Idza nazarta ilaiha, idza ra'aitaha, kalau kau tengok dia senang hatimu, nikah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nengok dia senang hati saya. Siapa itu? Bini kawan saya. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Banyak. Yang tak terjawab akan saya bawa pulang. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, di mana saya sering mendapatkan tugas keluar daerah. Saya diberikan budget untuk penginapan 400.000. Namun berhubung daerah tersebut ada teman saya yang tak menginap di hotel, saya memilih menginap di tempat teman saya. Pertanyaannya, apakah hukum menggunakan uang tersebut dikurangi? Ada juga ustaz yang mengatakan itu uang negara, kalau tak kau pakai mesti kau kembalikan. 400.000 itu haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, sebenarnya dalam ulama tak sepakat dengan ada beberapa masalah. Jadi ini kan uang negara yang sudah dialokasikan. Kalau sekarang ada orang bekerja harus beli tinta merek ini, harus beli kertas merek ini, tiba-tiba salah beli, dibelinya ini, maka menjadi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu hukum manusia. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau kau salah pakai, kau akan dituntut, kau akan. Kalau memang sudah alokasinya kau kerja, maka kau pakai hotel. Lah, saya mau tinggal di rumah kawan saya. Apa salahnya? Kalau kau tinggal di hotel, terjaga keselamatanmu, terjaga etos kerjamu. Kalau di tempat kawanmu, bisa jadi menolak penilaianmu. Hari ini kau tegas sama dia karena kau belum termakan budi. Tapi besok kalau kau sudah termakan, mulutmu susah mengatakan tidak. Kenapa? Karena kau sudah termakan budi baiknya. Oleh sebab itu ikuti saja aturan yang dibuat. Tinggal naik pesawat yang level ini ke
kelas ini, naik nanti di hotel ini, kelas bintang 3, kok ikuti saja. Masalah rezeki nanti datang dari Allah. Allahumma qina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Nanti tak sampai pada haram takut kita subhan. Faman ittaqa subhan, siapa yang menjaga diri dari subhan, faqad istabra li dinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Ini kartu nama tempat saya kerja. Ada tulis nama saya. Ingin bertanya. Saya pernah mengajak Islam seorang pria sampai akhirnya saya menikah, tapi terakhir kami berpisah. Bagaimana dengan pahalanya Pak Ustaz? Sudah ada Islam, tiba-tiba dia pisah. Apakah pahalanya tetap dapat? Orang yang berbuat baik, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Antul kia apa bi wajhin talqin, berjumpa dengan orang dengan wajah yang cerah. Jangankan saja orang masuk Islam, berjumpa dengan orang wajah cerah aja pahalanya luar biasa. Apa maksud wajah cerah? Senyum. Makanya kalau jumpa orang senyum. Sekecil biji sawi, sekecil ujung rambut yang hitam, di atas tengah malam yang gelap, di atas batu yang hitam, di tengah gelap gulita akan dibalas Allah. Mudah-mudahan kau termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Kita doa agar bisa memiliki keturunan, bisa sukses berwirausaha. Nanti di akhir majlis kita akan berdoa. Insya Allah ada waktu sedikit. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Saya seorang mahasiswi Fakultas Usuluddin Tafsir. Saya seorang yang suka menggambar. Apabila banyak orang memesan gambar pada saya, nah saya mau tanya, apa hukum menggambar? Illa ridman fi saubin, kecuali gambar pada kain, gambar pada kertas. Yang tak boleh itu adalah diukir, dipahat, dicetak, maka disenter, ada bayang-bayang 3 dimensi. Nah itu tak boleh. Nanti di akhirat kita disuruh menghidupkan dia, diubah karena dia ingin menyamai penciptaan makhluk. Tak boleh. Itu pun boneka boleh. Maka boneka di rumahnya ada boneka Masa and the Beast, ada boneka Wonder Woman, Spiderman, Batman, itu boleh. Hanya saja boneka Batman, Wonder Woman, Spiderman tolong kasih dia pakai baju anjing. Apa hukumnya? Bagaimana gambar-gambar yang telah lama? Gambar boleh. Yang tak boleh itu adalah makhluk dipahat, diukir, tidak membunuh seni, tidak dibunuh. Muncullah seni kaligrafi, cantiknya kaligrafi atas itu. Lalu muncul seni membuat seni itu deh. Indahnya menghias-hias. Tapi tidak binatang, daun-daun. Makanya boleh. Gambar ada daun pisang, daun Masalah Palestina sudah 92 tahun tak selesai. Apakah Ustaz siap menjadi panglima jihad? Orang kurus begini. Cari yang tak berokok. Kurus sedang berokok jadi di situ. Saya ingin bertanya masalah kalau kita berbicara dalam masjid, benar tidak diterima kita 40 hari yang telah lalu, tidak diterima di dalam masjid. Mohon menjelaskan. Bertanya masalah kalau kita berbicara di dalam masjid, benarkah tidak diterima amal kita 40 hari yang lalu? Bicara, berarti amal saya tidak diterima. Bicara yang tidak, bicara riba, maka tidak ada 40 hari yang lalu. Pokoknya asal berbuat tak baik, stop, berhenti. Ada hukuman Nabi bersabda sampai 40 tak ada. Mantap, mana siapa yang minum
Muhammad bin Muhammad, man ataka hinan sampai datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, walam taqul lahu salatun arba'ina lailah, dan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Betul ada masalah datang ke dukun. Saya PNS di Sabang, jauh. Kebetulan ada ambil pinjaman bank untuk beli tanah. Sebagian bangun rumah dan sebagian gaji saya kumpulkan, rencana akan jual rumah tersebut untuk pinjaman bank. Mantap. Misalnya akan saya ambil keperluan saya keluarga. Tanya, apakah boleh masih halal sisa uang tersebut saya gunakan karena sudah bercampur dengan uang pinjaman? Kau punya dulu ini, kau bom saja, bom. Habis tutup dia yang tadi. Adapun engkau punya uang, modal hasil, modal awalnya, modal keluar bunganya, modalnya itu halal bagi. Maka kau pakai modal. Apakah jika saya tutup pinjaman dari hasil jual rumah yang saya bangun, berapa harga rumah itu pokoknya? Yang pokok itu yang kau punya. Adapun kelebihannya, maka kau berikan kepada fakir miskin, anak yatim. Begitu fatwa dalam fatwa mu'asyirah. Uang riba diserahkan kepada umat, dibalikkan ke umat, bukan niatnya sedekah. Yang selama ini ada nabung di bank konvensional, ada duit dapat riba, maka riba itu kau antarkan. Apabila Ustaz sudah saya antarkan ke panti asuhan, mantap, dapat 50.000 kan? Kalau 5 juta, mesti korong dulu. Banyak lagi, sisanya saya bawa insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib kami tutupi ya Allah. Amin. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang-hutang kami yang terkait dengan riba, maka tolong kami menutupinya supaya kami bersih dari riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan dia ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayang dan ridhamu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah, mudahkan urusan perjodohannya, berikan rezeki melimpah ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, maka berikanlah dia anak yang saleh dan salihah ya Allah. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa li masyaikhina, tuan-tuan guru kami. Wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ini keluar dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Amin. Wa liman ghafarna, saudara kami yang tak dapat datang karena uzur syar'i, maafkan mereka ya Allah. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada kaum kami, mereka berbuat salah karena tak tahu ya Allah. Amin. Allahumma ma'ana al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri ini, bil khusus Nanggur Aceh Darussalam. Selamatkan dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu. Mohon doa selalu jangan pernah putus hubungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi